Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Harapanku, renungan oleh Romo Kartolo Malau, Okar. Sahabat Cafe Rohani, menjadi yang terbaik dan mendapat yang terbaik adalah cita-cita luhur setiap orang. Untuk itu kita belajar dengan keras, bekerja cerdas dan berhati tulus dalam melakukan segala hal. Benar bahwa manusia hanya bisa berusaha, dan Tuhanlah yang menentukan segalanya. Karena itu berharaplah dengan benar, seperti kata pemazmur, bahwa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Harapan anak, orang tua, dan yang sudah lanjut usia adalah sama. Apakah itu? Mungkin Anda bisa bertanya kepada mereka masing-masing. Intinya, hal yang terbaik yang kita idamkan selama di bumi ini adalah kalau kelak bisa ikut ambil bagian dalam kemuliaan surga setelah meninggal. Harapan itu adalah benih terbaik yang siap tumbuh dalam kehidupan kini dan kelak. Karena itu, harapan menyiapkan kita untuk bersikap yang benar dan tepat dalam hidup. Salah satu sikap yang diajarkan Yesus hari ini adalah kerendahan hati yang tulus untuk melayani dan semangat untuk siap sedia berkorban. Hal ini sangat jelas ditekankan oleh Yesus dengan mengambil contoh dari kebiasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah dan penguasa di zaman yang lalu dan saat ini, yaitu melayani dengan kuasa, perintah, dan juga gila hormat. Seorang Katolik diharapkan bisa menjadi figur yang membawa perubahan di sekitarnya, sesuai dengan lingkup kerjanya. Menjadi pribadi yang memiliki semangat kasih dalam melayani, bersaudara dalam hidup sehari-hari, dan ringan tangan untuk menolong. Sikap demikian menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah lewat kita di dunia ini. Hidup yang demikian adalah hidup yang benar-benar bercermin pada Yesus dan dijiwai oleh semangat Injil. Lalu, kini yang menjadi harapan Yesus, hendaklah kita menjadi orang yang hebat
dengan semangat pelayanan dan pengorbanan. Apakah harapan kita sejalan dengan harapan Yesus? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.